Oke, so langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke presentasi yang pertama. Ini dia ada Pak Heldi ya. Beliau merupakan Direktorat ya Perencanaan, Monitoring, and Evaluasi Pengadaan ya. Luar biasa sekali. Kita langsung panggilkan ini dia Pak Heldi Yudiatna selaku Fungsional Perencanaan Madya DIT PMEP LKPP. Jadi aturan terakhir sekarang ini kita punya Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang merupakan perubahan dari Perpres 16 2018 terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Saya sedikit menginformasikan aja terkait perubahan ini. Poin pentingnya adalah ada beberapa hal penting terkait penyebarluasan ataupun menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kemudian lebih terbukanya usaha untuk UMKM ya, usaha mikro kecil dan koperasi, serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Mewajibkan kementerian, lembaga atau Pemda untuk mengalokasikan dari anggarannya sebesar 40% itu untuk usaha mikro kecil koperasi ya. Kemudian juga usaha mikro kecil dan koperasi sekarang ini itu sudah bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk nilai sampai dengan 15 miliar. Tuh kemudian aturan baru ini juga sekarang mengakomodir terkait produksi dalam negeri. Sekarang ini apabila ada produk dalam negeri yang memiliki TKDN tambah BMP sampai dengan 40%, maka ini wajib dibeli oleh pemerintah. Sedikit mengenal apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Pada intinya, pengadaan barang jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang uangnya dari APBN atau APBD. Yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan pengadaan barang jasa pemerintah, baik itu dari sisi pelaku usaha ataupun dari sisi user pemerintah, kita harus tahu dulu jenis barang jasanya apa. Seperti Internet Service Provider, ISP itu termasuk jenis barang jasa apa sih? Apakah barang, apakah konstruksi, jasa lainnya, atau konsultan? Kenapa di awal kita harus tahu dulu jenis barang jasanya? Karena masing-masing jenis barang jasa itu akan memiliki cara pengadaan yang berbeda. Cara pengadaan barang jasa pemerintah itu ada dua secara umum, yaitu dengan swakelola atau dengan penyedia. Kalau swakelola berarti itu dilakukan oleh KLPD sendiri, ataupun KLPD lain atau Ormas atau Pokmas. Nah, yang satunya lagi melalui penyedia. Nah, mungkin para teman-teman pelaku usaha bisa masuk melalui pengadaan yang disediakan oleh penyedia. Nah, ini nanti untuk bisa melakukan pengadaan dengan cara penyedia, caranya ada dengan kompetisi, yaitu tender atau seleksi, ataupun non-kompetisi ya. Kalau kompetisi berarti ikut tender ya melalui SPSE. Kalau non kompetisi itu bisa ikut pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung ataupun melalui bela pengadaan atau aplikasi lainnya. Nanti kita bahas juga terkait aplikasinya ya. Kemudian yang penting juga untuk teman-teman para pelaku usaha dan secara umum pengadaan ini adalah terkait metode pemilihan. Nah ini di dalam pengadaan jasa pemerintah kita punya beberapa metode pemilihan. Pertama ada e-purchasing. E-purchasing itu adalah pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik. Kemudian ada pengadaan langsung untuk nilai sampai dengan 200 juta. Kemudian ada penunjukan langsung untuk keadaan tertentu. Selanjutnya, nah ini tiga ini purchasing, pengadaan penunjukan langsung ini adalah non-tender ya. Nah kemudian kalau tender, ada tender cepat, yang mana kalau tender cepat ini tendernya hanya memanggil peserta yang dalam vendor manajemen sistem atau SIKAP. Jadi pesertanya sudah tertentu kalau tender cepat. Nah kalau tender ini dia membuka kesempatan untuk semua pelaku usaha untuk bisa masuk. Nah itu, nah satu lagi terkait aplikasi yang digunakan. Ya, nah kita pada intinya bagi para pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam pengadaan pemerintah, itu bisa masuk ke dalam SPSE ya, ke dalam SPSE. Namun berita gembiranya sesuai dengan Perpres yang baru juga, LKPP akan membuka semacam toko daring ya. Toko daring itu barang-barang yang tidak tayang di katalog elektronik nanti bisa dimasukkan ke dalam toko daring. Ini lebih fleksibel. Dan juga untuk untuk masuk ke dalam sistem e-marketplace sekarang ini sudah ada aturan yang lebih mudah, lebih fleksibel. Jadi tidak melalui evaluasi segala macam, jadi hanya melalui verifikasi. Di awal juga itu untuk melihat peluang
teman-teman para pelaku usaha bisa masuk ke SIRUP, ke sisi informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu bisa melihat paket-paket apa saja yang direncanakan oleh pihak Pemda, oleh pihak kementerian atau lembaga yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan proses pengadaannya di tahun depan. Nah, salah satu tips trik untuk teman-teman pelaku usaha masuk ke SPSE, bagusnya jangan daftar di SPSE yang rame, ya. Mendingan cari SPSE setempat, ya ibaratnya yang tanda kutip sepi lah gitu ya, sehingga pengurusannya bisa cepat ya. Karena apa? Karena kita daftar di SPSE manapun itu akan bisa mengikuti tender dimanapun. Nah itu kurang lebih gambaran umum untuk pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke, thank you Pak Heldi ya untuk penjelasannya tadi, sharingnya tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke panelis yang kedua. Kita panggilkan ya Pak Mangara Peranginangin, CEO Media Nusa Permana dan juga founder Metadata Persada. Di sini saya mau menyampaikan terkait ISP, layanan-layanannya, serta hubungannya dengan layanan publik. Adapun produk-produk yang dijual oleh ISP, ya saya di sini ambil contoh dari Permana.net, ya internet service-nya itu ada Permana Dedicated, ada Permana Hosta, ini adalah layanan untuk hospitality, dan ada Permana Home, ini untuk layanan rumahan. Untuk network service, Permana punya Permana Link, ada Permana Wi-Fi dan data center, ada Permana Colocation dan Permana Hosting. Pada prinsipnya jenis layanan ISP itu tidak berubah, tidak banyak perbedaan terkait internet maupun intranet maupun ada layanan managed service. Jenis layanan ISP lainnya yaitu value added service. Di sini ada PJU Smart ya. Ada layanan tambahan dari ISP, biasanya Sistem Informasi Pendidikan Sekolah, yaitu SIPLA. Tanpa adanya perusahaan ISP, kita tidak akan dapat mengakses internet melalui perangkat elektronik apapun. ISP memiliki banyak jenis, dan salah satunya ya itu berfungsi untuk menopang sektor pelayanan publik. Karena itu, sebagai bentuk pelayanan publik, pemerintah juga memastikan bahwa ISP dapat berjalan dengan lancar dan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita juga akan masuk ke sesi panel discussion ya. Tadi pertanyaan yang pertama ini untuk Pak Haldi nih Pak. Jadi untuk urus izinnya ini, untuk urus izin pengadaannya kali ya, berapa lama gitu? Ya intinya sih nanti untuk masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah tergantung dari kanal mana yang akan Bapak masuk. Jadi tinggal masuk ke langkah yang pertama paling penting bagi para pelaku usaha untuk masuk ke pengadaan adalah daftar ke SPSE dulu. Itu ya pengurusannya masing-masing LPSE ada SOP-nya. Tapi yang di awal saya bilang tadi tipsnya jangan nyari SPSE yang sibuk. Oke. Ya, terima kasih Pak Heldi ya untuk jawabannya. Semoga tadi terjawab ya Kak Timothy untuk pertanyaannya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Erwin Niwatana ya. Sebentar lagi Indonesia akan beralih dari teknologi komunikasi 4G ke 5G ya. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih kesiapan dan persiapan para perusahaan internet service provider terkait migrasi teknologi tersebut, baik kesiapan secara infrastruktur ataupun layanan kepada customer-nya? Jadi layanan 5G ini kalau bagi ISP bisa jadi peluang, bisa juga bagi ancaman sebenarnya. Kalau jadi peluang apabila kita penyedia jasa bisa berkolaborasi melalui MVNO ya. Artinya MVNO ini adalah pelayanan jasa bergerak. Kalau untuk ancamannya sendiri, apabila nanti harganya, kan ini belum dikeluarkan keputusannya jauh lebih murah dari fixed line, ya ini mungkin jadi beban juga bagi ISP. Oke, sudah terjawab ya Pak Erwin untuk pertanyaannya tadi. Thank you Pak Mangara. Nah, ini kita masuk lagi ke pertanyaan mungkin
untuk Pak Mas Haril dulu ya. Saat ini masih ada beberapa daerah yang masih kesulitan ya Pak dalam mengakses jaringan internet. Nah dari Rakes sendiri, adakah strategi ataupun terobosan yang dilakukan untuk mengatasi ini gitu? Nah, dari sisi Rakes, ketika udah di sisi klien udah ada konektivitas internet, maka kita bisa memprovide perangkatnya, contohnya access point maupun switch gitu. Nah, kita punya tadi model-model seri yang terkecil untuk area home office gitu ya, small office gitu ya, di mana tanpa perlu license tambahan, tanpa perlu additional budget, hanya membutuhkan perangkatnya saja udah bisa memanfaatkan ini untuk sharing connectivity wireless ya ke klien yang ada di luar Pulau Jawa contohnya kayak gitu. Oke. Iya. Thank you, Pak Mas Haril. Nah, ini untuk pertanyaan untuk Pak Heldi nih, Pak. Adakah perbedaan khusus ya dalam pengadaan barang dan juga jasa ISP ini dari pemerintah ataupun swasta? Jadi perbedaannya tuh di mana, Pak? Oke, sebetulnya bukan untuk ISP ya, untuk pengadaan barang jasa lain pada umumnya beda antara private atau swasta dengan publik pemerintah itu adalah pada orientasi awalnya. Kalau private ataupun swasta kan lebih profit oriented ya, lebih profit oriented sehingga mereka cenderung lebih fleksibel dalam persyaratannya, dalam term kontraknya segala macamnya. Kalau pemerintah itu tujuannya lebih ke pelayanan publik ya, pelayanan publik dan akuntabilitas. Oke, thank you Pak Heldi. Ini pertanyaan untuk Pak Mangara nih Pak. Apa saja sih jenis ISP yang ditawarkan oleh Media Nusa Permana gitu ya, serta apa aja kelebihannya, kekurangannya gitu Pak. Mungkin boleh di-share ke teman-teman semua. Layanan ISP kurang lebih sama Mbak ya. Jadi tidak banyak perbedaan ya, internet, ya layanan untuk konektivitas, intranet, internet sendiri, bisa untuk layanan rumah maupun corporate. Tinggal nama-namanya aja mungkin yang berubah antara ISP. Untuk pemerintah sendiri tidak ada perbedaan. Cuma kemarin LKPP yang lama kan layanan yang diberikan itu udah layanan dedicated. Ya, layanan dedicated dengan berbagai besaran bandwidth ya, mulai dari 1 mega sampai dengan 1 giga. Atau ada bahkan lebih. Seperti itu. Untuk layanan lainnya masih banyak. Kalau ISP itu rata-rata punya value added service. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada yang untuk layanan perhotelan, atau ada yang untuk sekolah juga, edukasi, dan macam-macam. Dan ada juga layanan managed service, Pak. Jadi managed service ini adalah ada managed wifi, managed router, seperti yang Mas Hari Kirom jual, mungkin nanti ISP yang untuk memanage-nya, jadi pelanggan beli, jadi dia serahkan manage service-nya oleh ISP, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, jadi sesuai industri juga ya Pak Mangara? Ya, benar. Oke, jadi sangat custom made ya teman-teman. Nah ini pertanyaan, kita masuk lagi nih, pertanyaan dari teman-teman ya. Yang selanjutnya ini dari Pak Oscar Mehandra ya. Pendapat dari Pak Mangara terkait ditetapkannya SK Deputi nomor 11 tahun 2021 terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, di mana tata caranya cukup banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah menjadi berita yang baik untuk kita semua, para pemilik usaha, terutama ISP yang juga yang di periode sebelumnya gagal tayang, Pak? Nah ini seperti apa nih, Pak? Ya, menurut saya SK Deputi ini lebih fleksibel ya dari yang kemarin pastinya, karena kita penyedia lebih dimudahkan untuk menyampaikan harga, juga lebih dimudahkan untuk tayang di LKPP, dan kontraknya, masa berlaku kontraknya juga lebih fleksibel sampai masa ISP itu tidak beroperasi kan gitu ya. Terus tambahan mungkin ya untuk ISP yang belum terdaftar di LKPP ya, untuk juga jadi lebih mudah daftarnya, karena bisa daftar di LPSC terdekat. Jadi update data sikap dan mengikuti pendaftaran LKPP juga jadi lebih mudah, nggak seperti kemarin. Kalau proses kemarin kan seperti standar ya, salah sedikit aja gugur gitu. Sehingga banyak ISP hanya sekitar 184 dari sekitar 400-an pada saat itu. Jadi sekarang dengan SK Deputi ini, harapan saya dari 550-an ISP yang ada, yang merata hampir di seluruh Indonesia,
bisa terdaftar karena mungkin juga ini kan sampai diberi kesempatan sampai 31 Desember artinya untuk mengupload harga di LKPP dan juga akan didampingin ya Pak ya. Benar ya Pak Heldi ya? Kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya ini ya jadi lebih fleksibel. Pak Heldi mau menambahkan juga Pak? Ya, Pak Manggara dan teman-teman semuanya. Pada intinya harus dicermati juga bahwasannya kan terakhir ini ada Perpres 12 ya. Kemudian ada Perlem 9 terkait toko daring dan katalog elektronik. Kemudian ada Kepdep 11 yang terkait tata cara tadi katalog elektronik ya. Yang mana pada intinya kesemuanya itu baik Perlem 12, kemudian baik Perpres 12, kemudian Perlem toko daring itu filosofinya atau napasnya itu mempermudah teman-teman semuanya sebetulnya. Mulai dari penayangan yang sekarang cukup verifikasi ya gitu ya. Kemudian juga muncul sekarang ada toko daring. Toko daring itu untuk ya ibaratnya produk-produk yang tidak bisa tayang di katalog nanti bisa geser ke toko daring yang mana itu verifikasi update-nya itu akan lebih fleksibel, akan lebih mudah dan juga melalui PPMSE atau e-marketplace kan. Contoh kecilnya toko daring bisa lihat di Bela Pengadaan, tapi itu baru untuk usaha mikro kecil. Nah, itu nanti Bela Pengadaan akan diperbesar menjadi toko daring yang lebih besar lagi, di mana di dalamnya akan ada e-marketplace dan para penyedia yang untuk menayangkan barang jasanya itu akan lebih mudah daripada barang-barang yang tayang di dalam katalog elektronik. Kemudian untuk di katalog elektronik juga sekarang kan sekalian menjawab pertanyaan dari siapa tadi dengan adanya sistem SPSS sikap, apakah ada kabar baik? Ya tentunya sebetulnya ini kabar sangat baik sekali untuk para pelaku usaha ya. Tadi di awal baik itu usaha mikro kecil, usaha kecil, kemudian usaha dalam negeri, kemudian para pengusaha yang aware terhadap IT ya. Ini sebetulnya sudah sangat sesuai sekali semua peraturan dan semua aplikasi yang ada di LKPP di pemerintah itu silahkan dimaksimalkan, silahkan digunakan. Ya paling satu saran saja, tips saya ke Pak Manggara dan teman-teman para pelaku usaha internet service provider, mudah-mudahan bisa lebih kompak, bisa lebih ibaratnya kalau ada sesuatu ataupun ada permasalahan bisa jalan bersama lah. Ya sekarang kan zamannya kolaborasi ya gitu kan, jadi jangan maju sendiri-sendiri. Tapi di sini kan sudah ada asosiasi atau ada perkumpulannya ya. Nah itu mudah-mudahan bisa dimaksimalkan tuh untuk bisa menanggapi semua fasilitas, semua aturan yang sebetulnya sudah mempermudah gitu. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Heldi. Ya, jadi ini semakin jelas ya teman-teman. Di sini banyak Pak teman-teman ISP yang hadir dengerin Bapak. Jadi semakin jelas nanti bahwa untuk LKPP ini akan lebih fleksibel dan lebih dimudahkan selain daripada jasa layanan kita sendiri bisa masuk ke perangkat-perangkat dan lain-lainnya. Jadi tapi harapan dari LKPP sendiri kita maju sebagai dari ABJI lah gitu ya, dari asosiasi jauh akan lebih dimudahkan. Jadi di situ peran kita pengurus akan lebih intens nanti berkomunikasi, apalagi sekarang udah kenal ya Pak Heldi ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, luar biasa. Nanti akan ada kolaborasi yang baru nih rasanya ya. Pastinya nih, apalagi peraturan ini juga pasti dibuat untuk mempermudah ya teman-teman semua para pelaku usaha. Oke, ini selanjutnya juga ada pertanyaan untuk Pak Kirom nih Pak Mas Haril ya. Dari Wikan Wiratmoko, untuk AP banyak users, aplikasi banyak users sebaiknya pakai AP seri berapa gitu ya? Bisa dapat harga miring kah? Aduh, ini langsung tanya harga nih ya, udah langsung mau order. Kalau price nanti bisa sama tim sales ya. Tapi untuk spesifikasi, jadi Rakes itu memiliki beberapa model spesifikasi baik itu tipe yang low density, yang middle gitu maupun yang high density. Low density kita punya ada R320 salah satu contohnya, kemudian tipe
middle kita ada punya range R550 atau R650 untuk high density ya, yang concurrent-nya bisa sampai 1000 klien, juga throughput-nya di atas 1 giga, kita punya R730 ataupun R850 seri yang terbarunya. Wow, lengkap sekali ya semuanya. Ya. Mungkin Ya. teman-teman tadi dari Pak Wilkan boleh diinformasikan Ya. spesifikasinya khusus Ya. langsung. Jika nanti ada kebutuhan lebih detail, bisa kontak dengan kita. Jika ada kebutuhan untuk assessment, kita bisa bantu untuk assessment, baik itu di sisi klien. Sebenarnya kebutuhannya apa gitu kan? Kebutuhannya berapa? Kemudian tipe trafficnya apa nih gitu? Kalau trafficnya multi streaming, memang kebutuhannya high density, usernya banyak, kita mesti pakai yang tipe high density. Kita bisa mapping seberapa besar sih sebenarnya kebutuhannya ke klien, jadi kita bisa sharing secara detail. Oh, total kebutuhannya sekian unit ya, switch-nya sekian unit, price-nya baru diomongin sama tim sales ya. Pastinya harganya lebih miring, tadi sempat saya share kan sekilas. Kalau kita compare secara price list, kita masih di bawah. Iya Pak, oke, yang penting itu di note ya teman-teman ya, harganya miring lah, apalagi nih untuk teman-teman yang sudah join nih webinar hari ini nih ya. Nanti sesuai kebutuhan pokoknya, harganya gampang deh gitu ya. Nah, ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Pak Timothy Erik juga, ini untuk Pak Mangara ya. Apa yang dilakukan ISP terhadap daerah-daerah perbatasan NKRI, Pak? Untuk ISP yang di perbatasan ya, jadi memang sekarang itu kan izin untuk membuat ISP itu kan sudah lebih mudah. Jadi banyak sekarang RT RW-net itu naik kelas. Jadi dari awalnya RT RW-net sekarang sudah menjadi ISP dan ini cukup menyebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi untuk di daerah yang terluar ya, untuk di daerah terluar perbatasan, persoalannya adalah infrastruktur ke sana yang belum banyak. Jadi ini akan mengakibatkan backbone untuk terhubung dengan POP di Jakarta atau ke koneksi keluarnya itu harus menggunakan PSAT rata-rata kalau dulu. Jadi kalau PSAT itu sudah kapasitasnya terbatas dan harganya sangat mahal sehingga tidak kurang layak atau bukan kurang layak atau tidak kurang menjanjikan lah untuk bisnis ISP di luar. Tapi sekarang contohnya di Kepulauan Riau itu kan sudah ada Palaparing Barat. Jadi beberapa daerah terluar termasuk Anambas, Natuna itu sudah terkoneksi.